Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Ibu dalam pelajaran administrasi umum. Kita masih menggunakan KD 3.1 memahami administrasi dan KD 4.1 mengelompokkan jenis-jenis administrasi. Minggu lalu kalian sudah belajar pada bab 1 jenis-jenis administrasi yang pada kata konsepnya kalian lihat seperti ini. Ada administrasi dibagi menjadi beberapa bagian dari unsur-unsur administrasi, karakteristik administrasi, jenis-jenis administrasi sampai dengan fungsi administrasi. Pada minggu lalu kalian sudah belajar tentang pengertian administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam usaha kerjasama untuk suatu tujuan. Jadi adanya satu kerjasama dari dua orang atau lebih dalam satu usaha ya. Terus selanjutnya yaitu unsur administrasi. Menurut teori Yanji kalian sudah sudah belajar dari pengorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha dan pemasaran. Hari ini kita belajar tentang karakteristik administrasi. Jadi, karakteristik administrasi itu dibagi menjadi beberapa atau meliputi beberapa, yaitu adanya sekelompok orang. Ya, jadi kegiatan administrasi itu adanya sekelompok orang yang melakukan satu kegiatan untuk mencapai tujuan. Ya, jadi kalau administrasi itu tidak mungkin sendiri, tapi pasti ada beberapa orang ya, kelompok orang. Yang kedua adanya kerjasama. Dalam administrasi itu memang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan. Mustahil tujuan itu tercapai tanpa kerjasama yang baik. Ya. Contohnya saja dengan pariwisata pasti memerlukan kerjasama yang baik. Yang ketiga yaitu adanya proses usaha yang berkesinambungan. Jadi setiap administrasi itu pasti mempunyai kegiatan yang berulang-ulang. Maksudnya unsur administrasi yang meliputi organisasi, manajemen, komunikasi, keuangan, perbekalan, personalia dan lainnya sangat berkaitan satu sama lain. Terus selanjutnya yaitu adanya pembagian tugas. Ya. Adanya pembagian tugas ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan. Jadi setiap pegawai yang satu dengan yang satu mempunyai peran yang berbeda-beda. Pembagian peran yang berbeda ini akan bersinergi satu sama lain, jadi saling mendukung. Ya. Terus selanjutnya yaitu adanya bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan. Jadi dalam satu administrasi itu kita memerlukan bimbingan dari seorang pimpinan. Ya. Jadi biar koridor yang kita jalani itu sesuai dengan rencana, tidak melenceng. Terus yang selanjutnya itu adanya tujuan. Dalam administrasi pasti mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan perusahaan dalam satu organisasi itu harus jelas ya, untuk mencapai visi dan misi satu organisasi atau perusahaan. Masuk ke selanjutnya ya, yaitu jenis-jenis administrasi. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa bagian: administrasi publik, administrasi pembangunan, dan administrasi lingkungan. Administrasi publik itu ya itu dilaksanakan untuk memberikan layanan terhadap publik. Contohnya administrasi publik itu pengadaan layanan pembuatan kartu tanda penduduk. Selanjutnya kedua itu administrasi pembangunan ya. Jadi kalau administrasi pembangunan itu dia berfokus pada penerapan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ya, untuk kepentingan rakyat banyak, seperti itu. Jadi contohnya administrasi pembangunan yang ditemukan pada instansi atau departemen yang berfokus pada pembangunan daerah tertinggal, misalnya daerah Papua.
Yang ketiga yaitu administrasi lingkungan. Ya. Administrasi lingkungan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya menyeimbangkan kegiatan manusia dalam pembangunan dengan tidak merusak lingkungan. Jadi berfokus pada pembangunan yang berwawasan lingkungan. Jadi seperti ini. Ya. Nah, ini jenis-jenis administrasi menurut Dr. Soekarno, ya. Dia bilang ada 3, administrasi negara, administrasi swasta, dan administrasi internasional. Ya. Administrasi negara atau public administration, ya, dia terbagi menjadi 2, administrasi pemerintahan negara dan administrasi perusahaan negara. Administrasi pemerintahan negara dia meliputi semua pelaksanaan kebijakan pemerintah yang tujuannya melayani kepentingan umum dan masyarakat. Ya, itu dibagi lagi menjadi administrasi sipil. Misalnya administrasi sipil itu kegiatan yang dilakukan oleh pegawai di tingkat kelurahan. Terus yang kedua administrasi militer. Jadi seluruh kegiatan dilakukan oleh angkatan bersenjata, ya, TNI. Selanjutnya administrasi perusahaan negara. Ya, kalau administrasi perusahaan negara itu perusahaan yang dimiliki oleh negara, contohnya BUMN, Persero. Jadi dia menjadi sangat penting demi keseimbangan antara mutu layanan mutunya. Selanjutnya itu administrasi swasta atau private administration. Dia terbagi menjadi 2, yaitu administrasi niaga, business administration, dan administrasi non niaga. Ya, administrasi niaga jadi dilakukan oleh pihak swasta. Contohnya misalnya dalam perniagaan, ya, penjualan. Terus yang kedua yaitu administrasi non niaga yang dilakukan oleh pihak swasta juga, tapi dalam bidang sosial dan budaya. Contohnya misalnya yayasan atau lembaga swadaya masyarakat. Terus selanjutnya yaitu administrasi internasional atau international administration. Nah, international administration ini dia dibagi menjadi 2, ya, yaitu administrasi niaga internasional, international business administration, dan administrasi non niaga internasional. Ya. Administrasi niaga internasional, ya, misalnya itu bergerak dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Contohnya seperti OPEC, ya. OPEC itu Organization of Petroleum Exporting Countries atau organisasi negara-negara ekspor minyak, ya. Bisa juga EEC, ya. Jadi European Economic Community atau masyarakat ekonomi Eropa. Terus selanjutnya yaitu administrasi non niaga atau internasional, ya, non business international administration, gitu. Jadi kegiatannya bergerak di bidang sosial, budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya PBB, ya, ya, organisasi yang di bawah nama PBB seperti UNICEF, WHO, FAO, ya, itu. Jadi itu merupakan jenis-jenis administrasi. Jadi hari ini kita membahas tentang karakteristik administrasi dan jenis-jenis. Demikian penjelasan Ibu sampai sini. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.